Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya nih rajin bersedekah nih. Amin. Atau rajin nerima sedekah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Terima kasih Ustadz David yang sudah mengantarkan tausiah kita. Tadi Ustadz kita sudah memaparkan jangan bersedekah sambil mengungkit-ungkit atau menyakiti. Karena sedekah seperti itu sedekah yang tidak berpahala. Ayat yang akan kita bahas ayat 265 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tatsbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwah." Di ayat 265 ini Allah berfirman, sedekah itu seharusnya seperti apa? Sedekah itu yang pertama ibtigha'a mardhatillah, cari ridhonya Allah. Kalau kita cari ridho Allah, insya Allah sedekah kita nggak akan kayak Ustadz David tadi ya, keseringan lu gitu. Ini saya kasih nih ya, tapi lu harus kerja keras ya. Nah ini sambil memberi, sambil bikin orang baper seminggu. Nah ini yang akan berbuah pahala. Tapi yang menarik dari ayat 265, wa tatsbitan min anfusihim. Ternyata sedekah yang kita beri itu untuk mengokohkan diri kita. Ternyata waktu kita bersedekah itu ternyata kita sedang mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Karena sedekah itu berat atau ringan ibu-ibu? Berat. Berat. Maka agar kita kuat melawan nafsu pelit kita, maka sedekah itu sebenarnya mendidik jiwa kita untuk menjadi orang yang dermawan. Jadi kita itu tidak pernah memberi sebenarnya untuk orang lain, sesungguhnya kita memberi untuk diri kita sendiri. Ada sebuah kisah orang buta. Malam-malam bawa lampu. Di jalan raya ketemu anak muda, kata anak mudanya, buta-buta kok pakai lampu. Dipanggil nih sama orang buta, sini dek sini. Saya ini pakai lampu ini ada gunanya loh dek. Yang pertama kata dia, agar orang yang jalan ngelihat jalan. Yang kedua, agar orang yang pakai mobil dan motor ngelihat saya dan saya tidak tertabrak. Jadi ternyata sedekah itu, infak itu sebelum untuk orang lain sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Makanya ada ungkapan seperti ini, memberi sama dengan menerima. Tapi menerima tidak pernah sama dengan memberi. Saya ulang lagi ya. Memberi sama dengan menerima. Tapi menerima tidak pernah sama dengan memberi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian ikuti instruksi saya. Coba tarik nafas semuanya. Hembuskan pelan-pelan. Nah yang kedua kalau saya belum bilang hembuskan, jangan hembuskan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik terus. Masih kuat? Masih kuat gak? Terus. Kira-kira kalau terus nanti akibatnya dibawa ke rumah sakit mana nih? Jadi orang yang tidak memberi itu seperti orang pikirannya narik terus. Narik. Akhirnya sesek cepat mati. Betul gak? Apa yang dirasakan ketika kita melepaskan napas? Karena kita memberi akhirnya kita bisa menarik. Tanpa kita bisa melepaskan, tanpa melepaskan kita tidak akan bisa menerima. Maka sedekah, infak adalah tatsbitan untuk mengokohkan diri kita menjadi kuat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita itu nempel sama harta. Halo? Nyawa nempel sama apa? Harta. Makanya kalau orang pelit, hartanya ditinggal di dunia, pas mau meninggal, pindah ke alam akhirat ternyata belum ada asetnya di sana. Kenapa? Belum disedekahin. Kira-kira mau nggak dia pindah ke alam barzah? Nggak mau. Kenapa? Nyawa nempel sama harta. Karena hartanya ada di dunia,
Maka dia berat sekali kemudian untuk meninggalkan hartanya itu. Sehingga malaikat harus memaksa dia. Tarik. Wanazi'ati gharqa. Tapi kalau orang bersedekah, ini hartanya telah dikirim ke alam akhirat. Telah menjadi rumah, telah menjadi kolam renang, telah menjadi kendaraan. Ketika malaikat kemudian ingin mengajaknya pindah, dilihatkanlah ke aset-aset yang telah dia kirim ke alam akhirat itu. Kira-kira dia mau tetap di dunia atau mau ke sana? Mau ke sana. Maka orang-orang yang berinfak akan tasbitan, akan kokoh dia nanti ketika ditanya oleh malaikat maut. Ketika ditanya saat di alam kubur, kenapa? Karena dia telah mengirimkan asetnya ke alam akhirat itu. Maka mau husnul khatimah? Mau husnul khatimah? Mau. Kirimlah sedekah ke alam akhirat. Agar nanti waktu mau dipindahkan, kita senang pindah. Karena di sana ada rumah kita yang sudah kita kirimkan. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 267. Kalau tadi Ustadz kita mengatakan kalau sedekah niatnya yang bagus dong. Jangan sambil caci maki. Ayat 267 surat Al-Baqarah. Ya biarkan anak kita ini, anak kita adalah bunga-bunga. Biarin ya. Biarin duduk yang manis ya anak-anak. Jadi bukan cuma niat kalau soal sedekah. Tapi caranya juga penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Jadi bukan cuma niat saya sih ikhlas, tapi ngasih kuenya kue basi. Tapi yang diberikan adalah apa? Yang baik. Karena yang baik itu masih kita rasakan gak kepemilikannya? Masih dirasa gak? Tapi kalau barang udah jelek, biasanya kita tanyain gak di mana tempatnya? Enggak. Berarti sebenarnya barang jelek itu sudah kita buang dari hati kita. Sesungguhnya barang jelek, sesungguhnya kita tidak memberi dari milik kita. Karena sudah kita buang kepemilikannya dari hati kita. Tapi sesuatu yang baik, yang kita cintai, itu betul-betul terasa kita miliki. Betul nggak? Handphone ibu kalau nggak kelihatan ditanyain? Ditanyain? Handphone baik. Suami ibu kalau nggak kelihatan ditanyain? Jangan disedekahin. Tapi diperintahkan sedekah yang baik-baik ya Bu ya. Saya sedekah suami. Ada juga yang gak mau sedekah suami. Kenapa? Orang-orang bilang, tuntut cerai aja suamimu itu. Dia udah terkenal jahat di sini. Semua orang pasti akan membelamu. Apa kata istrinya? Iya sih memang suamiku jahat. Tapi aku tidak akan menuntut cerai. Kenapa? Karena kalau aku ceraikan dia akan menyakiti wanita yang lain yang akan menjadi istrinya. Yeah. Ya luar biasa ya. Subhanallah. Jadi maksudnya sedekah suami itu Ustaz? Ya. Oh bukan disedekain sama perempuan lain bukan Ustaz ya? Ya kalau ikhlas sih. Kata ibu masih banyak yang lain. Yang perlu disedekain. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Jangan sampai kita ngasih tetangga nasi uduk, tapi nasi uduknya udah basi. Ya. Jangan sampai kita ngasih tetangga kue. Enak sih kuenya, tampilannya kemasannya enak. Pas ditanya sama tetangga, dari mana? Nyolong dari hajatan tetangga. Jadi jangankan kita, kalau bensin saja campur. Ibu-ibu misalkan ya, special pakai oli bekas, kira-kira bagaimana Bu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Yang jelek aja kita nggak suka, kita aja nolak dikasih yang jelek, betul nggak?
Lalu bagaimana kita memberikan kepada Allah yang jelek, yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kasihan juga malaikat jadi bingung ya. Ini nyatetnya pahala atau dosa nih kata malaikat. Jadi kalau mau memberi, berilah yang halal, berilah yang baik. Jangan sampai bikin malaikat bingung. Orang yang memberi dari harta yang haram, itu seperti ngirim barang ke kurir yang alamatnya adalah neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang rajin berinfak. Amin ya rabbal alamin.